Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Al-Munawaroh, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, NIM 1118810000182 semester 4. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang hoax, coronavirus, dan politik. Yang tadinya suatu informasi hanya terletak atau berada pada media yang mungkin kita juga sudah tahu apa itu medianya, yaitu seperti media cetak, koran, majalah, dan lain-lainnya, lalu di media televisi. Namun sekarang mungkin untuk mencari informasi pada zaman sekarang, orang-orang sudah tidak lagi bergelut di koran, TV. Mereka atau kita bahkan mencari informasi atau mendapatkan informasi dari sebuah telepon genggam yang selama ini kita pakai sehari-hari. Informasi itu bisa kita gali, bisa kita cari, bisa kita dapatkan hanya di satu genggaman, yaitu handphone. Ketika kita mendapat informasi atau menyampaikan informasi itu dengan sangat cepat bisa menyebar kemana-mana. Jangankan butuh 1 menit, beberapa detik pun berita itu bisa tersampaikan kemana saja. Bisa satu daerah, satu provinsi, satu negara, bahkan mungkin di beda-beda negara lain pun bisa mendapatkan informasi yang sangat cepat. Lalu apa hubungannya informasi dengan hoax? Tentu saja ada hubungannya. Karena sebuah informasi itu bisa terdapat kebenaran atau kebohongan. Dengan cara kita memilah informasi yang benar, maka kita akan juga tahu mana informasi yang hoax. Sekarang saya mau jelaskan dulu apa itu sebenarnya hoax. Hoax itu berasal dari kata hokus, yang artinya itu menipu atau mengelabui. Di Inggris digunakan pada akhir abad 17. Hokus pokus artinya yaitu celoteh tanpa arti untuk mengelabui. Nah, kalau di kita biasanya itu seperti kata simsalabim, kurang lebih seperti itu. Dan hoax adalah informasi yang tidak benar namun dibuat seolah-olah benar adanya. Salah satu dari kita kenapa banyak yang terkena hoax karena rendahnya literasi untuk membaca, kurangnya pemahaman untuk membaca. Contoh sederhana saja, banyak orang yang terjebak dalam membaca judul beritanya saja, tidak membaca badan artikelnya secara lengkap, dan orang tersebut bisa langsung emosi ketika hanya membaca judul beritanya saja, padahal dia baca itu belum selesai sampai lengkap, sampai ke bawah-bawahnya. Mungkin karena judul itu terlalu mempengaruhi sekali, atau bisa juga orang langsung berpendapat ketika hanya melihat hasil screenshot saja tanpa membaca lebih lanjut lagi ke bawahnya sampai lengkap. Disitulah timbulnya akan emosi seorang, karena padahal emosi itu dibuat dirinya sendiri karena dia tidak memahami secara dalam apa isi berita tersebut, karena hanya bermodal tadi judulnya saja. Oh, judulnya begini, oh judulnya begini, berarti gini nih. Dia sudah mengklaim melalui pendapatnya sendiri
tentang berita tersebut. Padahal mungkin saja pendapat dia dan yang di berita tadi itu berbeda. Ada banyak orang menyebarkan berita hoaks karena motif uang, politik, ideologi, kebencian, bahkan hanya iseng. Parah sekali kalau hanya iseng. Untuk apa? Mengenai berita hoaks tentang COVID-19 sekarang yang wabahnya ini sudah menyebar kemana-mana, yang memang kita sebenarnya mungkin sebagian atau semua orang bahkan mungkin takut terhadap wabah COVID-19. Jadi rasa khawatir terlalu tinggi, apalagi ketika kita semua khawatir dengan COVID-19, ditambah lagi dengan berita hoaks yang menakut-nakuti kita. Seperti misalnya COVID-19 bisa menyebar lewat HP Xiaomi, terus bisa menyebar lewat internet misalnya. Kan sebenarnya itu nggak masuk akal ya. Itu kan COVID-19 dari ludah seseorang, ya kali internet gitu loh. Internet dari ludah manusia, gimana caranya bisa nyebar ke orang lain lewat internet? Karena sebenarnya hoax itu ada pada tangan-tangan yang jahil saja. Jika kita berpikir, kita punya akal, untuk apa kita menyebarkan hoax-hoax tersebut? Dan sekiranya kita mendapat berita hoax itu, jangan langsung, kalau di WA nih, jangan langsung main forward atau teruskan gitu kan. Kita tanpa baca, oh ini kayaknya bener nih, oh kayak gini bener nih, nggak kita cek dulu nih. Misalkan maksudnya dicek ini, bisa kita bandingin atau emang kita cek ke berita yang sebenarnya yang ada di media setidaknya. Apakah media ini memberitakan ini, apakah media ini memberitakan ini, media itu gitu. Di tengah pandemi ini, saya juga mendapat berita dari salah satu berita namanya Liputan 6, saya sebutkan saja. Ada partai politik, mungkin gak usah dikasih tahu lah ya, kalian bisa cari sendiri di internet. Sudah ada yang membantu untuk mungkin meringankan para tenaga medis atau ya masyarakat setidaknya. Nah, untuk masalah pandemi, hoax sama politik, saya kemarin lihat di YouTube channel Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier, itu hanya berbincang-bincang apakah pandemi ini ada teori konspirasi atau bagaimana. Namun kalau masalah itu teori konspirasi atau bagaimana, menurut saya pemerintah pun tidak tahu kalau misalkan itu teori konspirasi dari elit global misalnya. Karena sampai detik ini, kalau kita perhatikan, pemerintah juga masih bingung dengan keadaan yang sekarang COVID-19. Jadi mereka misalkan mengambil keputusan, jadi misalkan pemerintah Bapak A atau Bapak B, nah kadang mereka itu berbeda pendapat. Kayak kemarin Pak Anies Baswedan, KRL itu dilarang untuk melakukan itu ya, perjalanan. Terus Bapak saya lupa namanya ya, itu harus tetap jalan KRL. Jadi kita doakan saja semoga semuanya terbaik. Dari masalah politiknya, pandeminya, terus orang-orang yang selalu nyebar hoax, semoga sadar. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.